57 bayaran untuk semalam, 2. Tindakan Leng Xicheng yang seperti ini justru membuat Gu Qingqing sedikit bingung, dibandingkan kebiasaannya yang langsung berhubungan intim dengan Gu Qingqing. Apakah dia mau menciumku? Pikir Gu Qingqing. Namun, itu tidak mungkin. Ia sekarang masih dalam kondisi tidur. Hanya karena Leng Xicheng hendak berangkat ke luar negeri, mana mungkin akan ia mencium Gu Qingqing sebelum ia bangun. Apakah Leng Xicheng berniat memberikan ciuman perpisahan sebelum ia berangkat? Napas Leng Xicheng terasa semakin dekat dan semakin dekat. Aroma tubuhnya melayang di samping Gu Qingqing, seperti api yang telah dinyalakan dengan satu hembusan napas dan bisa menyalakan semua gerakannya kapan saja. Hembusan napasnya berhenti di bibir Gu Qingqing untuk waktu yang sangat lama. Namun, napas itu kemudian berangsur-angsur menjauh dan akhirnya benar-benar pergi meninggalkan Gu Qingqing. Gu Qingqing mendengarkan suara langkah kaki. Sepertinya, Leng Xicheng berjalan ke depan meja. Kemudian, terdengar suara pena beradu dengan kertas khas. Setelah menulis, Leng Xicheng berjalan kembali dan sepertinya meletakkan sesuatu di meja. Ia berhenti sejenak, lalu berjalan pergi dengan langkah-langkah melebar. Suara langkah kakinya semakin lama semakin menghilang. Leng Xicheng sudah pergi. Gu Qingqing menghela nafas lega, entah karena terlalu lelah atau karena terlalu gugup. Setelah menunggu Leng Xicheng pergi, kesadaran Gu Qingqing kembali terjatuh ke dalam jurang yang dalam lagi sampai, sekali lagi, suara panggilan telepon menariknya kembali dari mimpi buruknya yang dalam. Halo. Syukurlah kamu masih belum mati, kata Li Yuyu lalu menghela napas lega. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir, kata Gu Qingqing. Saat Gu Qingqing berusaha untuk bangun, barulah ia sadar bahwa ia tidak sedang tidur di dalam mobil. Ia sudah kembali berada di rumah. Apakah kepergian Leng Xicheng barusan itu mimpi? Jika tidak, berarti Leng Xicheng membawaku pulang dari mobil tadi malam. Mungkin, ia tidur di sebelahku dari semalam sampai sekarang. Bahkan, sebelum pergi ia hampir menciumku dalam mimpiku. Ia pun jadi berpikir keras. Saat Sekretaris Cheng menelepon Leng Xicheng dan bertanya soal Chen Wenji, suara Leng Xicheng terdengar sangat dingin. Ia menyebut nama Chen Wenji seakan ia tidak mau memanjakan pasangan barunya itu. Tetapi, bukankah Leng Xicheng dan Chen Wenji sudah bersama kurang dari 2 minggu? Tidak mungkin Leng Xicheng begitu cepat berganti wanita. Belum lagi, Leng Xicheng begitu serius menyelesaikan urusan Tuan Du yang sudah menganggap Gu Qingqing seorang wanita mainan. Yang penting kamu baik-baik saja. Semalam, aku lihat mata Leng Xicheng tampak seperti ingin membunuh orang, kata Li Yuyu. Ia menghela napas lega, berpikir sejenak, lalu bertanya, jadi, bagaimana dengan uang itu? Iya, uang. Gu Qingqing seketika teringat soal itu. Ia pun segera bangkit dari selimut. Sekarang langit mulai cerah dan saat ia melihat jam dinding, waktu menunjukkan pukul 7 lebih. Pada pukul 7 tepat tadi, Leng Xicheng sudah berada di atas pesawat dan sekarang dalam perjalanan. Semalam, Leng Xicheng berkata dengan dingin bahwa ia tidak memperbolehkan Gu Qingqing meminjam uang di luar. Leng Xicheng mungkin masih sama seperti yang dulu. Harusnya Gu Qingqing sudah memiliki persiapan. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Yuyu, tapi kali ini kurasa Leng Xicheng sudah membantuku membayar hutang. Oh, tidak apa-apa. Jika kamu ada masalah, kamu bisa bilang padaku nanti, kata Li Yuyu. Ia tidak memikirkannya lebih lanjut dan menutup telepon. Setelah panggilan ditutup, Gu Qingqing tampaknya kehilangan kekuatannya. Tepat setelah ia kembali jatuh ke tempat tidur, gantian ibunya yang menelepon dengan suara yang sangat cemas. Qingqing, bagaimana dengan uangnya? Tanya Wu Weimei. Gu Qingqing sedikit bingung. Bukannya dia telah memberikannya kepadamu? Apakah kamu bercanda? Suara Wu Weimei terdengar semakin khawatir dan cemas. Pihak sana mengatakan bahwa jika mereka tidak melihat uang itu sebelum jam 6 sore, mereka akan segera menghubungi polisi. Ibu menelepon menantu Leng, tapi panggilan juga tidak tersambung. Kamu sudah memberitahunya belum? Ini mendesak. Gu Qingqing tiba-tiba duduk dan memikirkan sesuatu. Ia kemudian menoleh dan menatap meja di samping tempat tidur. Di atas meja itu, terdapat sebuah cek. Di atasnya, Leng Xicheng menulis dengan elegan dan jelas. Bayaran untuk semalam, 10.000 RMB. 58 bayaran untuk semalam 3. Bayaran untuk semalam, 10.000 RMB. Gu Qingqing mengambil cek itu dan membaca tulisannya. Seluruh tangan dan seluruh hatinya gemetar karena amarah. Leng Xicheng seakan ingin menamparkan keras wajah Gu Qingqing dengan cek ini.
Melihat cek ini membuat seluruh kepalanya sedikit pusing. Gu Qingqing tiba-tiba teringat. Semalam, Leng Xicheng mengatakan bahwa ia marah dan menariknya keluar dari Star bukan karena cinta apalagi karena menghargainya. Ia hanya menarik Gu Qingqing karena statusnya sebagai Nyonya Leng. Leng Xicheng merasa dibuat malu karena Gu Qingqing meminjam uang pada orang lain, pergi ke klub untuk minum, dan disangka orang lain sebagai seorang wanita sewaan. Bahkan, orang itu hendak menghabiskan 10.000 RMB untuk membeli Gu Qingqing semalam. Gu Qingqing hanya bernilai 10.000 RMB untuk semalam. Tidak lebih dan tidak kurang. Gu Qingqing masih berpikir bahwa tadi Leng Xicheng tiba-tiba mendekat dan ingin menciumnya sebelum berpisah. Mungkin, Leng Xicheng memperlakukannya dengan sedikit sayang hanya untuk sesaat. Namun, kenyataan selalu lebih kejam dari yang dibayangkan. Gu Qingqing terlalu naif. Qingqing, apakah Leng Xicheng telah memberimu uang? Apa kamu bertengkar dan membuat masalah dengannya? Wu Waimei tidak mendapat sedikit pun tanggapan dari Gu Qingqing sepanjang hari. Ia menjadi sedikit cemas dan semakin khawatir. Jika ia tidak bisa mendapatkan uang, putranya akan benar-benar ditangkap dan masuk penjara. Ah, Leng Xicheng telah memberi saya uang, jawab Gu Qingqing. Ia mengambil cek 10.000 RMB dari Leng Xicheng dan memegangnya dengan erat. Ia sangat ingin merobek, memecahkan, menghancurkan, dan menghanguskan cek tipis itu. Wu Waimei menghela nafas lega. Leng Xicheng begitu cepat memberikanmu uang di pagi hari. Kalau saja menunggu agak malam, lalu terjadi sesuatu lagi di sana atau harga yang diminta menjadi kacau, semuanya bisa gawat. Gu Qingqing tidak menjawab, sedangkan Wu Waimei hanya berhenti sebentar dan menambahkan, apakah kamu dan si Cheng baru-baru ini bertengkar lagi? Ibu sudah memberitahumu bahwa lelaki memang seperti itu. Jika mereka memiliki sejumlah uang di saku, kepala mereka tanpa sadar akan mengulur keluar dan melihat bunga-bunga segar di luar sana. Lelaki yang kaya dan berkuasa seperti Leng Xicheng sangat normal memiliki beberapa wanita. Kamu harus tetap bersikap tenang. Gu Qingqing menyunggingkan senyum pahit. Bukankah ibu terakhir kali memberitahuku untuk memperhatikan wanita-wanita Leng Xicheng? Memperhatikan, tapi bukan mengajak bertengkar. Kata Wu Waimei, berusaha mendidik putrinya yang menurutnya belum terbuka. Leng Xicheng baru-baru ini agak dekat dengan bintang wanita itu, tapi jangan sampai hal itu membuatmu berdebat dengannya. Kamu tahu, keluarga Leng dan keluarga kita tidak dapat dibandingkan sama sekali. Leng Xicheng bersedia memberikan uang untuk mendukung keluarga kita beberapa tahun ini. Kita harus bersyukur dengan menyenangkan hatinya. Selama kamu menjadi istri sah yang tidak membuatnya marah, bunga-bunga di luar tidak akan bisa menempati posisi sebagai Nyonya Leng. Tentu saja, kamu juga harus memiliki anak bersamanya sesegera mungkin untuk menstabilkan posisimu. Jika tidak, jika wanita di luar merebut Leng Xicheng terlebih dahulu, akan terjadi hal-hal yang menyusahkan. Mata Gu Qingqing gelap. Sambil memegang ponsel, tiba-tiba ia berkata, Bu, apakah yang dilakukan Leng Xicheng tidak penting selama dia memberi kita uang? Berapa banyak wanita yang dicarinya di luar dan berapa kali pun hal itu terjadi, kamu akan membiarkanku terus berpura-pura tuli dan bisu. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Putriku, kamu masih terlalu muda. Di zaman sekarang dan dalam masyarakat seperti ini, seorang lelaki yang rela menghabiskan uang untuk membiayai istrinya sudah sangat baik. Banyak yang tidak menghasilkan uang dan masih ingin berkeluarga di luar sana. Gu Qingqing memegang ponselnya erat-erat. Ia sudah lama tahu bahwa ibunya memiliki sifat seperti itu. Apalagi yang ia harapkan. Selanjutnya bab 59 bayaran untuk semalam 4.